Sebagai PNS, banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Aku kalau udah menjawab masalah ini bingung mau menghadap kemana. Apakah seorang yang sanggup berpoligami tapi takut istrinya lepas dari dosa tidak berpoligami? Bagaimana hukumnya menggadaikan SKPNS untuk mencicil tiap bulan dari gaji? Ini banyak orang sekarang di rumahnya itu semua hutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, panci hutang, sendok hutang. Satu-satunya yang lunas cuman bininya itu aja lah. Sebagai PNS, banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Aku kalau udah menjawab masalah ini bingung mau menghadap kemana. Mau menghadap kemari orang ini senyum, mau menghadap kemari orang ini senyum pahit. Ini perlu kuteruskan atau kita sarapan aja? Minta teruskan orang ini. Nggak usah katanya. Sebagai PNS banyak di antara kami yang sanggup berpoligami. Langsung bermasalah pula mikrofonnya. Kalau membaca undang-undang PNS takut melaksanakannya. Apakah seorang yang sanggup berpoligami tapi takut istrinya lepas dari dosa tidak berpoligami? Siapa yang bilang tak poligami itu berdosa? Tidak berdosa. Poligami itu pilihan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban sholat, kalau tidak sholat berarti berdosa. Poligami itu tidak wajib. Kalau poligami wajib, enak kali lah kita, ya kan? Jadi siapa yang sanggup, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, satu saja cukup. Poligami ini seperti pintu pesawat, pintu emergensi. Ketika kita naik pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Kehilangan anak, nama Aza, umur 2 tahun, laki-laki. Ibunya tidak tahu siapa namanya. Ibunya tak tahu siapa namanya. Jemput segera. Hanya di belakang, agen tunggal kehilangan anak. Apa? Ada sekitar sini juga, yaitu jumpa itu nanti. Anak-anak yang udah pernah kehilangan maknya ini, nanti setelah jumpa dia makin sayang sama maknya. Boleh jadi dia kena prank aja ini. Kita lanjutkan ini. Macam naik pesawat, pintu emergensi, kata pramugari, nanti kita akan naik dan turun dari pintu ini. Pintunya cuma di sini. Tapi andai pesawat ini meletup, andai tiba-tiba masuk jurang, andai tiba-tiba masuk ke laut, maka ada satu pintu emergensi yang bisa dibuka.
Begitu juga dengan kita. Kalau normal-normal saja cukup satu. Tapi kalau ada di antara bapak yang punya tenaga super 300 tenaga kuda, justru istrinya yang meminangkan dia. Terjadi kawan saya, sahabat saya, dipinangkannya lakinya itu. Pas ditanya orang, kenapa kau pinangkan laki kau? Daripada aku sendiri mati aku, kata dia. Dipilihkannya yang baik, yang solihah. Jangan dibiarkan dia berzina daripada dia poligami. Bagus dia berzina, Pak Ustaz. Oh, tidak begitu. Ibu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan takut suami ibu tiba-tiba menikah, karena bapak kuat tidak akan mungkin menikahkan bapak tanpa ada surat persetujuan ibu. Makanya ibu sebelum tidur malam periksa di dekat-dekat tempat tidur itu, jangan sampai ada kertas, pena dan matris 10.000. Karena mereka tak bisa nikah kalau tidak ada surat itu. Mesti ada pernyataan, saya yang bertanda tangan di bawah ini, aku rela dia begini sekali lagi. Setelah itu baru surat itu dibawa ke pengadilan. Bapak Ketua PLN PA, Pengadilan Agama, ada gambarnya sebelah. Ah, itu tengok, Ketua Pengadilan Agama Talu, Bapak Rinaldi MSHI, Sarjana Hukum Islam. Lalu Pak PA Hakim bertanya, wahai ibu, betul, apakah ibu betul tanda tangan setuju istrinya menikah lagi? Betul. Betul ini surat ibu? Betul. Betul ibu yang tanda tangan? Betul. Tidak ada paksa. Cepat aja lah Pak Hakim, aku makin panas hatiku nih. Oh, paksa barulah bisa menikah lagi. Faman kana minkum faman lam yastati, siapa yang tak sanggup, fawahidah, maka cukup satu. Mudah-mudahan yang satu itu barokah, solihah, baik, lahirlah anak-anak penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya menggadaikan SKPNS untuk mencicil tiap bulan dari gaji? Gadaikan SKPNS ke bank konvensional 300 juta, bayar 360 juta, maka dia riba. La ta'kulur riba ad'afam mudha'afah, jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Tapi Pak Ustadz udah kugadaikan, tebus sajalah sampai lunas. Kalau bisa dibom, dibom. Ada tanah yang bisa dijual, jual tanah, hasilnya bom, tarik SK itu balik. Tak ada yang bisa Pak Ustadz. Ini kalau ku bom meletup semuanya. Habis Hiroshima Nagasaki meledak. Ah, kalau gitu kau cicil aja sampai lunas. Habis itu jangan berutang lagi. Hidup apa adanya, hidup dengan qanaah lebih baik daripada terlilit hutang. Ini banyak orang sekarang di rumahnya itu semua hutang. Mobil hutang, motor hutang, rumah hutang, panci hutang, sendok hutang. Satu-satunya yang lunas cuman bininya itu aja lah. Itu pun karena Pak Kua tak membolehkan berhutang. Andai Pak Kua ditanya, Pak Kua boleh ini hutang? Oh, boleh, di kreditnya juga itu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Ya Allah, orang-orang pasaman barat yang terlilit utang, lepaskan dari utangnya ya Allah. Banyak kali kalian utang.